Kembali di Anju Sore, pemirsa, ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Dalam pidatonya, presiden terpilih ini juga menyinggung Anies sambil berbicara mengenai senyum berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Usai upacara penetapan, Prabowo dan Gibran langsung bertemu dengan sejumlah politisi dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama membangun Indonesia. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain, seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah politisi. Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kawasan Rumah Susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Gibran tidak hanya membagikan susu gratis, tetapi juga mendengarkan keluh kesah warga. Kunjungan keduanya ditutup dengan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan dilakukan tertutup dan keduanya langsung meninggalkan istana tanpa bertemu dengan media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Namun Mahfud MD memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang digelar oleh KPU. Ganjar beralasan tidak mendapatkan undangan dari KPU sehingga ia tidak menghadiri acara tersebut. Hal itu disampaikan Ganjar pada Rabu 24 April usai bersepeda di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Ia mengklaim tidak menerima undangan dari KPU hingga hari Rabu pagi. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket Pak? Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena nanti kan itu di parlemen. oh gitu. Ya. Kemarin kan Saya bukan PDI anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Sementara itu Mahfud MD juga tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran di KPU dengan alasan baru menerima undangan 30 menit sebelum acara dimulai. Namun Mahfud memberikan ucapan selamat dan menyesal tidak bisa menghadiri acara pelantikan tersebut. Ya ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029. Prabowo Gibran akan dilantik pada bulan Oktober mendatang dan akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Foto figura presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mulai bertebaran di pusat penjualan bingkai di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Bahkan figura Prabowo Gibran sudah banyak dipesan sejak Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024. Pedagang bingkai foto kebanjiran order desain foto Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Bahkan di salah satu toko bingkai foto di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, orderan foto Prabowo Gibran tak hanya datang dari Jakarta, namun juga dari luar Jakarta. Berbagai ukuran bingkai dengan gambar presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dijajakan para pedagang. Sejumlah pedagang mengaku telah menerima pesanan bahkan sejak Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024. Dan sejak putusan sidang diumumkan, jumlah pesanan bingkai Prabowo Gibran pun semakin meningkat. Kemarin itu, waktu hari Senin. emang sudah ada yang pesan? Ada, udah banyak sih. Makanya emang udah bawa contoh bikin contoh-contohnya, cuman ditaruh sini. Tapi malah banyak yang beli juga. Padahal sebelum putusan, udah banyak yang beli. Berapa banyak ini bikin sampai tadi? Kemarin itu dari Brebes, tapi banyak kan di Jakarta. Udah keluar itu, saya kan online, udah hampir 200. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk 2 set hingga Rp450.000, tergantung ukuran dan motif bingkai yang dipesan.
14 kepala daerah di Indonesia menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya yang mendapatkan penghargaan tersebut. Mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 digelar di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis pagi. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara. Ada 14 kepala daerah di Indonesia yang menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya yang mendapat penghargaan. Nilai kan banyak, bukan hanya Kemendagri, tapi banyak sektor, banyak stakeholder yang memberikan penilaian. Tentunya kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penghargaan ini bukan untuk bangga diri, tapi untuk motivasi untuk melayani masyarakat. Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. Mendagri Tito menegaskan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment yang menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. Diberikan, dan saya sudah sampaikan tadi bahwa penghargaan yang diberikan baik dalam bentuk Satya Lancana kepada sejumlah kepala daerah termasuk Ibu Hovifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satya Lancana ya, tapi dapat piagam penghargaan yang masuk kelompok yang kedua. Itu memang dinilai oleh, saya sudah pengalaman, tidak mau oleh Kemendagri sendiri, tapi oleh kementerian lembaga terkait. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan menerima penghargaan atas kinerja pemerintahan tidak hadir. Selain tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Surabaya bersama 28 pemerintah lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2023. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubicon milik Mario Dandi dengan harga terendah Rp809 juta. Pemenang lelang akan diumumkan Jumat besok dan hasil lelang akan diserahkan ke David Ozora sebagai restitusi atau uang pengganti. Mobil Jeep Rubicon Wrangler milik Mario Dandi, terpidana penganiayaan David Ozora, dilelang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lelang telah dibuka untuk umum sejak tanggal 19 April hingga 26 April 2024 dengan harga terendah Rp809 juta. Nantinya, hasil lelang akan diserahkan seluruhnya ke David Ozora sebagai pembayar restitusi atau uang pengganti. Hari Jumat besok kita umumkan, mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kita buka harganya itu sekitar di 800 sekian. Dan nanti kita evaluasi. Kita terbuka, siapapun yang mau ikut silahkan. Dan seluruh hasil dari lelang itu akan kita serahkan ke korban. Jadi nanti masyarakat bisa pantau seberapa jauh proses ini bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendaftar melalui portal lelang.go.id dengan uang jaminan sebesar Rp242 juta. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.